Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang pada materi praktik mind mapping, Learn How to Learn. Setelah mempelajari materi ini, diharapkan mahasiswa memahami konsep mind map dan radiant thinking. Mahasiswa memahami aturan dan tahapan dalam membuat mind map. Mahasiswa mampu membuat mind mapping dalam menyiapkan rencana karir yang ingin dipilih di masa mendatang dan strategi yang diambil dalam mencapainya. Apa yang saudara ketahui tentang mind mapping? Mind mapping adalah sebuah cara mencatat dengan memanfaatkan bagaimana otak bekerja. Otak bekerja dengan gambar dan asosiasi, dan cara mencatat mind mapping juga mengandalkan gambar dan asosiasi tersebut. Saat ini, mengapa saudara perlu menerapkan mind mapping? Karena mind mapping memiliki keuntungan. Di antaranya, pertama, memudahkan melihat kembali sekaligus mengulang ide dan gagasan. Kedua, memiliki banyak pilihan untuk mencapai tujuan atau sebuah keputusan. Ketiga, mempermudah proses brainstorming karena ide dan gagasan telah dituangkan dalam peta gambar. Keuntungan berikutnya, mind mapping mampu melihat gambaran besar dari suatu gagasan. Mind mapping mampu menyederhanakan struktur ide dan gagasan rumit menjadi lebih mudah dipahami, serta mengasah kemampuan kerja otak karena mind mapping penuh unsur kreativitas. Keuntungan mind mapping lain adalah mampu menyeleksi informasi berdasarkan urgensi atau kepentingan dan tujuan, mengembangkan dan menganalisis sebuah ide, serta mempercepat pemahaman. Coba saudara perhatikan gambar berikut. Manusia pada umumnya memiliki alat berpikir memancar atau radian dan searah atau linear. Dalam penyusunan mind mapping, saudara membutuhkan cara berpikir yang radian. Sebelumnya, saudara pernah belajar paragraf deduktif dan induktif. Orang yang berpikir linear lebih sering membaca teks berbaris satu persatu. Cara tersebut membutuhkan waktu yang lama. Sementara, orang yang berpikir radian berbeda, karena mereka menggunakan cara pikir yang memancar, sehingga menggunakan pengetahuan yang dimilikinya untuk merespon keadaan. Mereka membaca dengan mencari kata kunci dan ide pokok setiap paragraf, sehingga pembacaan mereka akan lebih cepat. Mind mapping mudah untuk digunakan, karena sesuai dengan mekanisme alami kerja otak, seperti cara kerja jaringan. Menurut John Medina, menstimulasi otak dilakukan dengan memaksimalkan otak kanan dan otak kiri. Jika otak digunakan secara maksimal untuk bekerja, maka daya pemahaman kita menjadi lebih baik. Mari kita memahami manfaat mind mapping. Mind mapping membuat proses berpikir menjadi terlihat. Mind mapping mampu melihat gambaran yang besar dalam sekali pandang, serta informasi detail dari satu topik. Mind mapping memudahkan kita untuk mengelola informasi secara efektif dan sistematik. Misalnya saja, ketika mengurai suatu masalah dan mencari solusi. Secara umum, pola berpikir linear memikirkan gagasan berurutan dan harus bertahap. Sedangkan orang radian berpikir simultan. Dalam membuat mind mapping, orang yang berpikir linear cenderung membuat bagan yang mengalir dan berurutan. Sementara, berpikir radian lebih fokus pada mind mapping yang sifatnya simultan. Mind mapping bisa memberikan informasi secara lebih efisien, seperti sebuah letupan
dan menunjukkan korelasi antar komponen. Lalu, bagaimana merancang mind mapping? Mind mapping dapat dibuat dengan menentukan intinya terlebih dahulu. Inti setidaknya mewakili seluruh informasi. Setelah itu, buatlah kategorinya yang digambar dalam bentuk cabang. Kemudian dari masing-masing cabang tersebut, saudara mulai detailkan elemen-elemen terkait. Gunakan warna yang berbeda untuk mendiferensiasi masing-masing kategori. Usahakan buatlah mind mapping secara detail agar mempermudah saudara ketika melihat alur berpikir, terutama informasi per masing-masing kategori. Mari kita memulai berlatih menyusun mind mapping. Dari linear node ke mind mapping. Misalnya saja kata zat, yang kemudian saudara bisa mendiferensiasinya berdasarkan wujud zat, yaitu padat, cair, dan gas. Zat padat ialah besi, batu. Kemudian zat cair seperti air dan kecap. Dan zat berwujud gas, contohnya oksigen dan hidrogen. Lihat beberapa kata kuncinya, yaitu zat, kemudian zat padat, zat cair, dan oksigen. Gunakan warna yang berbeda untuk memudah ingatan kita. Kemudian mulailah dengan menuliskan zat sebagai ide atau tema utama. Pada cabang berwarna kuning, memperlihatkan zat gas. Kemudian cabang merah ialah zat padat. Dan cabang berwarna oranye menunjukkan detail mengenai zat cair. Jika kedua konsep tersebut digabung, maka lihatlah penjelasan dan gambar berikut mengenai zat. Dengan adanya mind mapping, saudara dapat mengaplikasikannya pada beberapa hal berikut, seperti memecahkan masalah, mengusulkan pendapat, mengelola proyek, presentasi atau pidato, meringkas atau membuat catatan, persiapan rapat, sebagai manajemen tools, perencanaan, dan koordinasi sekaligus pengendalian pekerjaan. Untuk membuat mind mapping lebih menyenangkan, saudara bisa memanfaatkan aplikasi atau perangkat teknologi informasi serta menggunakan alat tulis berwarna agar visual dapat lebih nyaman dilihat. Dengan begitu, mind mapping akan lebih menarik untuk saudara pelajari dan praktikan. Berikut contoh mind mapping yang dibuat dengan kreatif. Menarik bukan? Demikian materi mengenai mind mapping, Learn How to Learn. Semoga bermanfaat dan terima kasih.